warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Patut kita syukuri atas segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat iman. Walaupun kita belajar dalam jarak jauh, tak mengurangi semangat kita untuk tetap menuntut ilmu, untuk mencari masa depan yang lebih cerah. Baiklah anandaku, untuk materi ibu pada tahun pelajaran 2020-2021 semester ganjil pada pertemuan pertama, yaitu terkait mengenal internet. Tapi terlebih dahulu ibu akan menjelaskan standar kompetensi dari materi ini, yaitu memahami dasar-dasar penggunaan internet atau intranet. Kemudian kompetensi dasar menjelaskan pengertian dasar internet dan intranet. Adapun tujuan materi pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan internet. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengetahui berbagai macam aplikasi di internet. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengetahui sejarah perkembangan internet. Baiklah anak-anakku sekalian, ibu akan menjelaskan apa pengertian dari internet. Pasti kata internet ini atau intranet ini akrab sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan beberapa di antara kita sudah mulai bergantungan kepada internet. Baik itu untuk mengirim email, chatting, dan dengan teman-teman kita. Dengan kata lain, kita tidak bisa hidup tanpa internet. Olehnya itu, sebelumnya ibu akan menjelaskan apa itu pengertian dari internet dan intranet. Jadi, kata internet itu terbagi atas dua, dilihat dari fungsinya, yaitu internet dan intranet. Yang pertama yaitu pengertian internet, atau kepanjangan daripada internet itu disebut dengan interconnected network. Apa itu? Yaitu sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia tanpa mengenal batas teritorialnya, hukum dan budaya sebagai sarana komunikasi dan menyebarkan informasi. Sedangkan intranet itu sendiri yaitu sistem komunikasi jaringan yang bersifat lokal. Jadi kalau kata internet itu berarti menyangkup seluruh dunia. Sedangkan kalau intranet itu menyangkut tentang hanya bersifat lokal, berarti hanya satu daerah saja. Itu terkait perbedaan antara internet dan intranet.
Itu terkait dengan pengertian internet. Sekarang kita masuk ke sejarah internet. Jadi internet itu sejarahnya mulai diciptakan pada tahun 1969 dengan nama ARPANET. Kepanjangan dari ARPANET itu yaitu Advanced Research Project Agency Network. Tujuan ini asal mulanya kenapa internet diciptakan, karena pada tahun 1960 Amerika Serikat itu mengadakan adanya perang nuklir. Hal ini membuat dimulainya penelitian untuk menghubungkan komputer-komputer yang dimiliki pada saat itu. Karena pada saat itu warga Amerika Serikat tidak bisa berhubungan langsung atau bercakap langsung. Olehnya itu seorang ahli yang bernama Larry, Robert, dan Thomas menciptakan sebuah jaringan internet ini dengan tujuan agar mereka bisa saling berhubungan, bisa saling berbicara dengan warga lain, karena pada saat itu terjadi perang nuklir. Setelah itu perang nuklir sudah berakhir, ternyata peningkatan penggunaan internet ini makin meningkat, sehingga yang sebelumnya ARPANET ini dengan nama ARPANET ini dimusnahkan. Kemudian bisa menghubungkan lagi, menciptakan lagi 4 situs, yaitu Stanford Research Institute atau disingkat dengan SRI. Setelah itu muncul lagi namanya jaringan University of California at Santa Barbara atau disingkat dengan UCPSB. Kemudian yang ketiga, University of California at Los Angeles atau disingkat dengan USLA, dan University of Utah. Ini adalah perubahan nama dari internet. Jadi yang pertama itu ARPANET. Setelah ARPANET dihilangkan, inilah yang pencipta internet, ada 4 universitas. Kemudian pada tahun 1984 ARPANET juga mulai berkembang, terbagi atas 2. Ada ARPANET non-militer atau riset, ada milner atau militer. Kemudian DARPA internet dan internet. Pada tahun 1986 internet untuk kalangan umum. Internet untuk kalangan umum pada tahun 1986. Selanjutnya, untuk sejarah perkembangan internet untuk di Indonesia sendiri, mulai sejarah internet untuk di Indonesia sendiri mulai berkembang pada tahun 1983 yang ditemukan oleh Dr. Joseph F. Luhukai. Kemudian pada tahun 1983 juga pula UNITED atau Universitas Network. Jadi pada tahun pertama ini yang menemukan internet di Indonesia ini ada 2 orang,
Unitek Universitas Network ini dia membagi internet menjadi beberapa bagian. Ada Universitas Indonesia, ada Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Institut Gajah Mada, Institut Teknologi Surabaya, Universitas Hasanuddin, ada Dikti. Ini adalah semua yang pertama kali menggunakan internet untuk di Indonesia itu sendiri. Peningkatan internet di Indonesia sangat meningkat. Hampir pada tahun 2004, jumlah pengguna internet Indonesia mencapai 4.200.000 orang dan diperkirakan pada tahun 2005 mencapai 18 orang. Indonesia merupakan negara dengan jumlah pengguna internet terbesar ke-15 di kawasan Asia. Itulah sejarah singkat penggunaan internet di Indonesia. Sekarang manfaat dan dampak internet. Manfaat dan dampak internet. Manfaat dan dampak internet yaitu yang pertama di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini seperti yang kita sudah laksanakan ini, kita termasuk dari pengguna internet. Ada disebut dengan perpustakaan maya, library online, dan ada e-learning atau belajar jarak jauh dengan menggunakan telekonferensi internet. Seperti yang kita laksanakan ini. Inilah salah satu manfaat internet yang sudah kita rasakan. Kemudian dalam bidang ekonomi dan bisnis. Dalam bidang ekonomi dan bisnis, manfaat internet yang bisa dirasakan yaitu seperti e-commerce. Seperti e-commerce. Apa ini e-commerce? Adalah kegiatan perdagangan, jual beli, promosi dan sebagainya melalui internet. Seperti juga sekarang ada banyak penjual online makanan, minuman, pakaian dan banyak-banyak lagi. Seperti Lazada, Shopee. Itu termasuk dari dalam bidang penggunaan internet dalam bidang ekonomi. Sekarang yang ketiga, bidang pemerintahan. Yang mana itu contohnya dalam pemanfaatan internet dalam bidang pemerintahan yaitu e-government. Apa itu e-government? Yaitu memudahkan pemerintah untuk memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat secara maksimal. Seperti biasanya sekarang pemerintah dia membuat situs website ya, supaya mudah diakses untuk ada visi misi pemerintah di situ, ada apa program-program unggulan pemerintah bisa kita akses melalui internet dengan situs yang dimiliki oleh pemerintah setempat. Kemudian yang keempat, manfaat internet dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial ini yang bisa kita rasakan untuk manfaat internet yaitu memberikan informasi macam kegiatan sosial yang telah dan sedang dan akan dilaksanakan.
Seperti kalau ada kegiatan-kegiatan sosial, kita biasanya menggunakan situs internet untuk menginformasikan ke berbagai pihak supaya bisa turun tangan untuk saling membantu. Itu manfaat internet dalam bidang sosial. Kemudian selanjutnya dalam bidang keagamaan, seperti sarana diskusi, tanya jawab masalah agama, berbagai ilmu agama dan sebagainya. Banyak situs-situs yang disediakan di internet terkait bidang keagamaan. Ada siraman rohani, ada situs tentang tadarus, baca-baca Al-Quran, ceramah-ceramah Islami dan banyak-banyak lain. Contoh-contoh pemanfaatan internet dalam bidang keagamaan. Sekarang yang selanjutnya, sarana bersosialisasi dan mencari sahabat. Seperti sekarang jaringan seperti Facebook, email, WA itu termasuk sarana manfaat internet dalam bidang bersosialisasi dan mencari sahabat atau teman. Kemudian selanjutnya, manfaat internet dalam bidang sarana hiburan. Seperti yang biasa kita lihat, banyak pemanfaatan internet dalam bidang sarana hiburan ya, seperti permainan game, musik, video dan lain-lain. Itu semua termasuk manfaat internet dalam bidang hiburan. Paling marak sekarang itu kalau hiburan yaitu game di YouTube. Itu termasuk manfaat internet dalam bidang hiburan. Dilihat dari manfaatnya pengguna internet, ada juga dampaknya. Ada dampak juga dari penggunaan internet. Ada dampak negatifnya. Tadi yang Ibu jelaskan manfaat positifnya. Sekarang manfaat negatifnya. Apa itu? Yang pertama, cybercrime. Apa itu cybercrime? Kejahatan yang dilakukan seseorang dengan sarana internet, seperti menghack. Biasa kan akun kita biasa dihack oleh orang. Fungsinya hack apa yang dimaksud dengan hack ini adalah usaha memasuki sebuah jaringan dengan maksud mengeksplorasi ataupun mencari kelemahan sistem jaringan. Kemudian yang mana contoh lain cybercrime lagi, nanti itu seperti cracking. Cracking ini adalah usaha memasuki secara ilegal sebuah jaringan dengan maksud mencuri, mengubah atau menghancurkan file yang disimpan pada jaringan tersebut. Ini adalah contoh dari cybercrime. Kemudian dampak negatif yang lain selain cybercrime yaitu yang kedua yaitu pornografi. Banyak di situs-situs internet itu menyediakan pornografi. Itu termasuk dampak negatif. Apalagi kalau banyak kalangan anak-anak sekarang yang menggunakan internet itu biasanya nonton video-video porno. Itu termasuk adalah dampak negatif atau dampak yang dilarang, tidak baik ya. Kemudian yang ketiga, violensi atau gore atau kekejaman dan kesadisan. Kemudian yang keempat, penipuan. Jadi internet juga itu banyak memanfaatkan internet itu, banyak orang menipu. Sekarang itu apalagi penjual-penjual online itu banyak menggunakan menjual ini, pada akhirnya dia penipu. Kita sudah kirim uang baru barang kita tidak ada. Itu termasuk pengguna internet yang salah ya. Itu termasuk dampak negatif. Kemudian ada disebut dengan kerdin. Kerdin itu biasanya kita menggunakan mencairkan uang. Itu termasuk mengirim ke uang baru selamat Anda mendapat ini. Itu termasuk pengguna internet yang salah. Kemudian selanjutnya
perjudian. Biasakan menggunakan internet untuk berjudi, seperti sekarang biasa ada main-main togel, permainan-permainan situs-situs lain yang terkaitan dengan judi. Itu pengguna internet yang salah, itu termasuk adalah dampak negatifnya. Kemudian selanjutnya yaitu pembajakan karya intelektual. Biasanya kalau ada orang orang sudah menciptakan aplikasi, banyak orang menggunakan situs internetnya, kemudian membajak aplikasinya orang. Itu termasuk melanggar hak cipta seseorang. Sehingga banyak sekarang kaset bajakan, video bajakan, padahal ada orang yang asli yang membiayai banyak untuk menciptakan sesuatu. Pada akhirnya saat di-share ke internet, ada yang menggunakan situsnya, kemudian dia gandakan. Itu termasuk dari contoh perbajakan karya intelektual seseorang. Semua ini yang Ibu sebutkan dampak negatif penggunaan internet harus dihindari, karena kita menggunakan internet sesuai dengan fungsinya dan kebutuhan kita. Selanjutnya untuk materi dampak dari pengguna internet. Sekarang materi selanjutnya itu terkait berbagai aplikasi dalam internet. Di dalam internet itu memiliki ada beberapa aplikasi. Yang pertama itu ada disebut dengan www. Pernah dengar dengan kata www ini? Kepanjangan dari www ini biasanya kalau kita mencari situs seseorang, biasanya dimulai dengan www atau web. Apa itu www kepanjangannya? World Wide Web atau disingkat dengan web. Apa yang dimaksud ini? Yaitu merupakan bentuk dokumen di internet yang disimpan di server yang terdapat di seluruh dunia. Dengan mengakses web ini, informasi berupa teks, gambar, suara, video, dan sebagainya. Jadi kalau kita mau mengakses sesuatu, kita harus punya website, kita harus punya alamat website. Kemudian yang kedua ada disebut dengan email. Jadi kalau kita mau menggunakan internet harus ada email. Apa email ini? Yaitu merupakan aplikasi di internet sebagai sarana komunikasi surat menyurat dalam bentuk elektronik atau layanan email. Ada beberapa macam email. Ada beberapa macam email, yaitu berupa Pokmail. Apa ini fungsinya Pokmail? Yaitu email yang diterima melalui ISP yang menjadi langganan pengguna. Kemudian yang kedua contoh email yaitu web-based mail atau email berbasis web. Kemudian yang ketiga contoh email forwarding atau layanan email yang meneruskan email yang diterimanya ke alamat email yang lain. Ini adalah contoh dari email. Kemudian situs selanjutnya yang aplikasi yang ada internet yaitu mailings. Apa ini mailings? Mailings ini adalah aplikasi internet yang digunakan sebagai sarana diskusi atau bertukar informasi dalam suatu kelompok melalui email. Kemudian aplikasi selanjutnya yaitu newsgroup. Apa yang dimaksud dengan newsgroup? Aplikasi internet yang digunakan untuk berkomunikasi
satu dengan yang lain yang mempunyai kepentingan dan ketertarikan bersama dalam topik-topik tertentu. Kemudian yang selanjutnya, aplikasi yang terdapat di internet yaitu ada namanya IRC, Internet Relay Chat. Apa ini? Aplikasi apa ini? Adalah aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi langsung dalam bentuk teks. Seperti contohnya ini WhatsApp. Inilah contoh aplikasi dari IRC. Kemudian selanjutnya aplikasi File Transfer Protocol atau disingkat dengan FTP. FTP ini berfungsi untuk mengirim suatu data atau file dari suatu komputer ke komputer lain. File yang dikirim dapat berupa file naskah, Word, gambar, animasi, musik, dan lain-lain. Seperti biasa penggunaan dari untuk mengirim foto file, seperti juga bisa juga kita gunakan WhatsApp. Bisa juga mengirim gambar, bisa kita mengirim animasi, musik, dan lain-lain. Itu termasuk dari aplikasi File Transfer Protocol atau disingkat dengan FTP. Kemudian selanjutnya telekonferensi. Apa itu telekonferensi? Yaitu aplikasi adalah fasilitas internet yang digunakan untuk berbincang-bincang dengan cara kompleks, mulai dari suara hingga gambar, sehingga seolah-olah kita dapat langsung berhadapan dengan lawan bicara. Seperti contohnya aplikasi telekonferensi ini adalah seperti aplikasi Zoom. Kita bisa berbincang-bincang dan bercakap-cakap. Seperti juga kalau kita menggunakan WhatsApp yaitu video call. Itu termasuk dari contoh penggunaan aplikasi dari telekonferensi. Baik anak-anakku, untuk mendalami materi ibu akan kasih tugas. Untuk materi ini sesuai dengan tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan internet dan intranet. Kemudian yang kedua, pada tahun berapa internet mulai digunakan dan apa tujuan internet digunakan? Yang pertama kali kenapa internet itu bisa diciptakan, apa tujuannya? Kemudian yang ketiga, sebutkan aplikasi-aplikasi yang terdapat di internet. Ada 3 tugasnya anak-anakku sekalian. Tugasnya ibu tunggu sampai jam 8 malam. Jadi tugas ini ditulis di buku tugas khusus buku tik. Jadi buku tik itu yang harus disediakan ada 2, yaitu buku catatan dan buku latihan. Nanti saat masuk sekolah ibu memeriksanya tapi ibu tetap memeriksa setiap kalian menyetor tugasnya. Baik, sekian pertemuan ibu untuk hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan untuk menjalankan tugas, walaupun kita tidak bertatap muka, tapi tidak mengurangi semangat belajar kalian. Terima kasih, sukses selalu. Jangan lupa like dan subscribe video ibu untuk menonton video selanjutnya. Cukup sekian pertemuan ibu untuk hari ini. Nur